Perkenalkan, nama saya Alia Lutfia Tunisa dari kelas A2 2024. Kali ini saya akan mewawancara beberapa tokoh masyarakat di lingkungan saya mengenai pendidikan kewarganegaraan. Mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Lutfia Tunisa dari mahasiswa IKIP Siliwangi. Saya di sini mewawancarai dengan tujuan tugas penelitian mengenai pendidikan kewarganegaraan di lingkungan sekitar. Apakah Bapak berkenan untuk melanjutkan wawancara ini? Ya, silakan. Oke. Saya di sini izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Dewi Ristanto. Di sini saya di Hubungan Donasi sebagai Ketua DKM Najib Azizo. Oke. Yang pertama, bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi masyarakat di lingkungan ini saat ini? Alhamdulillah sih kalau melihat lingkungannya sebenarnya baik-baik saja. Cuma mungkin kita lihat SDM dari masing-masing keluarga banyak sekali yang kurang. Apakah menurut Bapak warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah warga? Kalau musyawarah itu sangat-sangat sekali kurang. Tapi kalau masalah kayak pemilu, politik itu aktif memang. Soalnya itu kan sudah terdaftar di masing-masing RT RW-nya. Cuma kalau untuk sosial musyawarah itu sangat-sangat kurang. Apa masalah terbesar yang menurut Bapak berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Misalnya kayak tidak toleransi gitu, atau apatisme, tidak taat aturan. Kalau di sini sebenarnya toleransinya tinggi sih. Jadi saling menghargai satu sama lain. Terusnya lagi kalau dengan bertetangga juga kita baik-baik semua sini. Jadi kalau satu permasalahannya sangat sekali nggak ada. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau di sini itu musyawarah warganya kurang gitu ya. Menurut Bapak apa sih dampak dari permasalahan kayak yang tadi gitu di masyarakat? Kalau sosial bermusyawarah juga kurang itu karena di sini kan mayoritas pensiunan. Terus kayaknya menyerahkannya masing-masing itu ke warganya, ke RT-nya masing-masing. Jadi sangat-sangat kurang sekali lah sosialnya itu. Soalnya biar gimana pun saya juga mau melihat juga dari pendidikan anak-anaknya juga kayaknya kurang sekali perhatian dari masing-masing orang tua gitu. Menurut Bapak apa sih yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau menurut saya pribadi itu mungkin pembinaan itu harusnya dari keluarganya masing-masing, ya, dari keluarga masing-masing. Nah itu jadi dari orang tua ke anak itu bisa membina lah gimana mau toleransinya kayak bagaimanapun. Terusnya lagi kan peran orang tua juga harusnya mencontohkan yang lebih aktif gitu. Jadi akan melihat, si anak pun akan melihat gitu. Mungkin yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Kalau di sini generasi mudanya, sulit sekali ya. Memang sulit dari
kegiatan pun nggak ada sama sekali. Terus kalaupun ada acara-acara yang sifatnya hura-hura kayak 17-an itu aktif memang, tapi setelah itu nggak ada keaktifan lagi. Jadi apa ya, kurang apa responnya sekali. Mungkin saya juga kurang apa ya. Terus pendidikannya juga kayaknya cuma apa ya, yang penting sekolah lulus gitu. Cuma dia nggak sampai setelah lulus mau apa itu kayaknya di sini kayaknya masa bodoh. Orang tuanya juga kayaknya kurang perhatian. Dibiarkan aja anaknya mau apa gitu. Mungkin seperti aja ya Pak. Iya. Terima kasih atas waktu dan jawaban Iya, Bapak. sama-sama. Saya mohon izin untuk tutup wawancara ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Lutfiatunisa, mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Wawancara ini bertujuan untuk tugas penelitian mengenai pendidikan kewarganegaraan. Baik, Ibu boleh memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Mulyani, saya sekretaris Karang Taruna dan Kadas PKK. Baik, saya di sini mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara baik? Ia cukup aktif dalam memahami sosial, terutama musyawarah keluarga. Selanjutnya, apakah menurut Ibu warga di sini cukup aktif dalam sosial atau politik? Ya, memahami cukup aktif juga, mendapatkan fasilitas umum dan kewajibannya yaitu menjaga melestarikan fasilitas umum juga. Baik, selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu tentang kondisi masyarakat di lingkungan ini saat ini? Alhamdulillah cukup baik ya. Di sini menjaga toleransinya juga cukup tinggi. Namun jika ada berita-berita yang belum dikaji ataupun hoax gitu ya, suka langsung negatif menanggapinya. Baik. Apa masalah terbesar yang menurut Ibu berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Masalah terbesar di lingkungan saya saat ini maraknya pinjaman online, bank keliling, bank emo yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang terlilit hutang. Lalu menurut Ibu apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Menurut saya pribadi ya, untuk mengatasi masalah terbesar saat ini membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang masih belum mendapatkan pekerjaan untuk mengurangi adanya kredit hutang. Baik, mungkin saya ucapkan terima kasih atas jawaban dan waktunya. Saya izin untuk menutup wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya simpulkan dari hasil wawancara yang telah saya laksanakan, bahwa solusi untuk menangani masalah yang biasanya ada di masyarakat yaitu yang pertama, pastinya perlu kesadaran dari diri masing-masing. Dan yang kedua, perlunya edukasi atau ajakan dari orang-orang yang biasanya berperan aktif di masyarakat agar menggerakkan warganya agar lebih aktif dalam sosial musyawarah. Dan perlu juga edukasi dari orang tuanya agar memberi contoh agar aktif di musyawarah itu seperti apa, agar anaknya bisa mencontoh yang baik-baik. Dan yang terakhir, untuk menangani solusi hoax-hoax yang selalu tersebar itu perlunya
edukasi bahwa kita itu tidak boleh menelan mentah-mentah berita. Kita harus menelaah, mengkaji atau mencari dulu kebenarannya berita tersebut bagaimana. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.